Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran ke-6 di tema 4 subtema 1. Kita mulai. Di kegiatan olahraga hari ini kamu akan melanjutkan latihan silat. Setelah bugar nanti kalian akan melanjutkan kegiatan dengan berdiskusi tentang globalisasi dan saling ketergantungan antara negara. Ayo mencoba. Sebelumnya kamu telah mempelajari dasar kuda-kuda dalam silat dan mempraktekannya dengan kombinasi pola langkah. Sekarang kamu akan belajar 4 jenis keterampilan pasang. Sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Amati gambar berikut. A. Sikap pasang 1. Perhatikan gambar. Yakni sikap dengan kuda-kuda tengah belakang dengan berat badan di tengah, posisi kaki depan dan belakang sejajar, atau sikap pasang tertutup, posisi kedua telapak tangan terbuka. Sudah diperhatikan? Nah, seperti itu ya gerakannya. Yang B, sikap pasang 2, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda tengah serong atau sikap pasang tertutup dengan satu tangan mengepal. Yang membedakannya adalah salah satu tangan mengepal. C. Sikap pasang 3, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda samping atau sikap pasang tertutup, posisi tangan lurus, tangan kiri bersilang di dada atau sebaliknya, posisi kedua tangan terbuka menghadap ke atas. Perhatikan gambar. Oke. D. Sikap pasang 4, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda depan atau posisi telapak tangan depan mengepal, telapak tangan yang lainnya terbuka silang di dada. Oke. Sudah. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan kamu bisa mencoba gerakannya di rumah masing-masing. Oke, kamu dapat bertanya langsung kepada guru tentang hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang teknik dasar kuda-kuda, pola langkah, dan sikap pasang. Kamu telah berlatih dengan pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping yang dibarengi dengan kuda-kuda pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan berlatih sikap pasang kuda-kuda yang dikombinasikan dengan variasi pola langkah dan sikap pasang. Sebelumnya, perhatikan peragaan yang dilakukan oleh guru. Jadi kamu perhatikan gambar-gambar yang tadi Bapak jelaskan ya. Silakan kamu coba di rumah masing-masing. Baik, kita lanjut. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun, terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ayo membaca. Amati gambar berikut dengan teliti dan baca teks eksplanasi di bawahnya dengan hati. Judulnya, Mengapa Mati Lampu? Nah, kalau dilihat dari gambar ini ada beberapa penyebab mati lampu. Penyebab yang pertama adalah 1, petir. Nah, jadi kabel sutetnya tersambar petir pas di gardu induk. Yang kedua, kabel yang dari gardu induk yang ada di pinggir jalan itu tertimpa pohon. Atau yang ketiga, tiang listriknya yang di pinggir jalan itu terganggu oleh pekerjaan yang lain ya, seperti menebang pohon atau ada pekerjaan-pekerjaan lain. Dan yang keempat adalah binatang penyebabnya ya, penyebab yang tidak bisa diduga-duga, yaitu seekor burung yang hinggap di kabel listrik sehingga menyebabkan mati lampu. Nah, itu ya. Terus penyebab yang kelima yang terakhir adalah penggalian ya, mungkin ada penggalian tanah, terus ada pembuatan bangunan baru ya, sehingga terjadilah mati lampu. Dan sebenarnya masih banyak lagi penyebab mati lampu yang lainnya. Ini adalah salah 5 contoh penyebab mati lampu yang sering terjadi. Oke, sudah diperhatikan gambarnya? Baik, kita lanjut. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak
yang tidak terpisahkan, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit transmisi distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Oke, tugas kamu yang pertama. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan tes, didiskusikan dengan teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. 1. Apa topik gagasan utama bacaan di atas? Yang kedua, apa saja penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit hingga ke rumah warga? Yang ketiga, bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Silahkan kamu diskusikan dengan teman kamu atau dengan orang yang di rumah untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan lengkap. Oke, baik. Tugas selanjutnya, tugas yang kedua, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk gambar berseri. Gambar berseri berarti seperti komik ya. Perhatikan penggunaan kosakata dan pola efektif. Baik, nah halaman pertama judul mati lampu. Nah, halaman kedua pernyataan umum paragraf 1. Nah, di paragraf 1 ini kamu baca, nah nanti kamu gambar kira-kira gambar apa yang mewakili paragraf pertama. Ya, sederhana saja gambarnya. Nah, paragraf yang kedua, ya, kamu juga sama. Gambar apa yang mewakili paragraf kedua? Begitu juga dengan paragraf yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini bukan paragraf 1 ya, salah ngetik kayaknya. Paragraf yang ketiga, gambar apa yang mewakili paragraf yang ketiga. Jadi, kamu di sini tidak menulis huruf, tapi kamu membuat sebuah gambar, 3 buah gambar. Gambar untuk paragraf 1, gambar untuk paragraf 2, dan gambar untuk paragraf 3. Itu adalah tugas kamu yang kedua. Oke. Kamu dapat membuat ilustrasi gambar sesuai dengan informasi pada setiap paragraf halamannya. Jadi informasi apa yang kamu dapat dari setiap paragraf, jadikan sebuah gambar. Baik. Lanjut, di era globalisasi ini tentu saja kita memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut. Mainkan teks drama sederhana berikut di depan kelas. Oh, seakan-akan ini kita memainkan drama. Oke, Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. Benny, Lani, kuemu tampak enak. Sini aku mau kuemu. Lani, ini setengah saja ya, karena aku lapar tadi pagi aku bangun kesiangan jadi tidak sempat sarapan. Benny, sini bagi. Pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragamu sangat kumal, sepatumu juga sobek. Berikan kuemu. Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah.
Baik, tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir adalah menjawab pertanyaan berdasarkan drama yang di atas tadi ya. Pertanyaan pertama, bagaimana karakter tokoh Lani dan Benny? Jadi tokoh Laninya bagaimana karakternya dan tokoh Benny-nya bagaimana karakternya ya. Jadi ada dua jawaban. Yang kedua, bagaimana sikap Benny terhadap Lani? Nah, lalu apa yang seharusnya Benny lakukan? Jelaskan dan berikan alasanmu. Oke. Yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya dilakukan Lani? Jelaskan dan berikan alasannya. Baik, nah itu adalah tugas kamu yang ketiga sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran ini. Baik, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.